Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang manajemen aset, utang, dan modal. Sebelumnya perkenalkan dulu dari kelompok kami. Yang pertama ada M. Rizazul Mukhlis, NPM 21901081114. Yang kedua ada Dedi Setiawan Darsono, NPM 21901081124. Yang ketiga ada Miranda Aulia Udayani, NPM 21901081130. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang harta atau aktiva atau disebut juga dengan aset. Aset dapat diartikan sebagai sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh suatu perusahaan. Contohnya, aset adalah uang kas serta aset berupa bangunan. Aset berarti jika suatu sumber daya tersebut dimiliki dan memiliki nilai tertentu. Aset dibagi menjadi dua jenis, yakni yang pertama ada aset lancar, yang kedua ada aset tetap. Aset lancar adalah biasanya dalam bentuk uang tunai atau segala hal yang bisa ditukar menjadi uang tunai untuk digunakan dalam waktu dekat. Contohnya adalah uang tunai, inventaris, dan lain sebagainya. Yang kedua ada aset tetap. Aset ini digunakan untuk menjalankan aktivitas perekonomian perusahaan. Aset ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk dijual atau diubah menjadi uang tunai. Contohnya tanah, merek dagang, dan lain sebagainya. Adapun hutang. Pengertian hutang atau pinjaman adalah tanggungan wajib yang harus dibayar karena adanya transaksi pembelian suatu barang atau jasa secara kredit dan harus dibayar dalam jangka waktu tertentu. Dalam dunia akuntansi, pinjaman artinya pengorbanan ekonomis untuk kepentingan masa depan yang berbentuk penyerahan aktiva dan jasa, serta sudah ada kesepakatan dengan dua belah pihak di masa lalu. Para ahli juga turut mendefinisikan istilah pinjaman sebagai kewajiban yang harus dibayar, baik itu dalam bentuk tunai, surat berharga, saham, obligasi, tanda bukti uang, surat pengakuan hutang, dan lain sebagainya. Jenis-jenis hutang. Yang pertama ada hutang jangka pendek, yang kedua ada utang jangka menengah, yang ketiga ada utang jangka panjang. Yang pertama ada hutang jangka pendek. Jenis hutang yang pertama adalah pinjaman jangka pendek. Seperti namanya, pinjaman ini harus dibayarkan dalam jangka waktu yang singkat atau setara dengan waktu tahun dari tanggal neraca. Yang kedua ada utang jangka waktu menengah. Pada dasarnya, hanya terdapat dua jenis pinjaman dalam dunia akuntansi, yaitu pinjaman jangka panjang dan jangka pendek. Tapi, karena setiap perusahaan tidak selalu sepakat untuk melunasi pinjaman dalam jangka waktu panjang, maka muncullah utang jangka waktu menengah. Waktu pelunasan untuk pinjaman jangka waktu menengah yaitu 10 tahun atau kurang dari 10 tahun. Yang ketiga ada utang jangka panjang. Jenis utang yang terakhir yaitu adalah pinjaman jangka waktu panjang. Waktu pelunasan untuk pinjaman ini yaitu hingga 10 tahun. Modal. Pengertian modal adalah sekumpulan uang ataupun barang yang bisa digunakan untuk dasar dalam melakukan suatu pekerjaan atau usaha. Pengertian modal atau kapital adalah suatu barang, uang diproduksi oleh alam atau manusia untuk bisa membantu melakukan produksi barang lain yang diperlukan oleh manusia untuk mendatangkan keuntungan. Jenis-jenis modal. Yang pertama, jenis modal berdasarkan sumbernya dibagi menjadi dua, yaitu modal eksternal dan modal internal. Modal eksternal. Modal eksternal adalah sumber modal yang diperoleh dari luar perusahaan atau dana yang didapat dari kreditur atau para pemegang saham. Yang kedua, modal internal. Modal internal adalah modal yang diperoleh dari kekayaan seseorang atau perusahaan yang biasanya didapat dari hasil penjualan. Yang kedua, jenis modal berdasarkan pemiliknya dibagi menjadi dua, yaitu modal sosial dan modal perseorangan. Modal sosial. Modal sosial adalah modal yang dimiliki oleh masyarakat yang nantinya modal tersebut akan mampu memberikan keuntungan untuk mereka dalam melakukan operasional produksi. Contohnya,
dari modal sosial adalah jalan raya, jembatan, pasar, pelabuhan, dan masih banyak. Modal perseorangan. Jenis modal perseorangan adalah modal yang diperoleh dari mereka yang memiliki fungsi untuk memudahkan berbagai aktivitas dan akan memberikan laba pada pemiliknya. Contohnya dari modal perseorangan ini adalah deposito, properti pribadi, saham, dan lain-lain. Yang ketiga, jenis modal berdasarkan wujudnya dibagi menjadi dua, yaitu modal abstrak dan modal konkret. Yang pertama, modal abstrak. Modal abstrak adalah modal yang tidak bisa dilihat secara kasat mata, namun tetap penting untuk keberlangsungan suatu perusahaan. Contohnya adalah hak cipta, pengetahuan, skill, tenaga kerja, koneksi, hak pendirian usaha, dan citra perusahaan. Yang kedua, modal konkret. Modal konkret merupakan modal aktif yang artinya bisa dilihat secara kasat mata atau memiliki bentuk. Contohnya adalah bahan baku, mesin, gedung, kendaraan, dan gudang. Yang keempat, modal berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu modal tetap dan modal lancar. Modal tetap adalah modal yang bisa digunakan untuk keperluan kegiatan produksi dalam kurun waktu yang lama atau untuk beberapa kali proses. Contohnya, modal tetap adalah gedung, tanah, kendaraan, laptop, dan mesin. Modal lancar. Modal lancar adalah jenis modal yang akan habis terpakai dalam satu kali proses produksi. Contohnya, bahan bakar dan bahan baku. Perhitungan suku bunga. Secara sederhana, suku bunga bank diartikan sebagai balas jasa yang diberikan bank kepada nasabah yang membeli atau menjual produknya. Bunga juga dapat diartikan sebagai harga yang harus dibayarkan oleh bank kepada nasabah yang memiliki simpanan dan harga yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank jika nasabah yang memperoleh fasilitas pinjaman. Bunga bank bisa dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu bunga simpanan dan bunga pinjaman. Bunga simpanan adalah balas jasa dari bank kepada nasabah atas jasa nasabah menyimpan uangnya di bank. Sedangkan bunga pinjaman adalah balas jasa yang ditetapkan bank kepada pinjaman atas pinjaman yang didapatkannya. Jenis-jenis suku bunga. Suku bunga tetap, fixed. Suku bunga tetap atau fixed adalah suku bunga yang bersifat tetap dan tidak berubah sampai jangka waktu atau sampai dengan tanggal jatuh tempo selama jangka waktu kredit. Contohnya adalah bunga KPR rumah murah atau rumah bersubsidi yang menerapkan suku bunga tetap. Selain itu, suku bunga tetap juga dapat digunakan dalam kredit kendaraan bermotor. Suku bunga mengambang, floating. Suku bunga mengambang adalah suku bunga yang selalu berubah mengikuti suku bunga di pasaran. Jika suku bunga di pasaran naik, maka suku bunga juga ikut naik, begitupun sebaliknya. Contoh adalah suku bunga KPR untuk periode tertentu, misalnya untuk 2 tahun pertama diberlakukan suku bunga tetap, namun periode selanjutnya menggunakan suku bunga mengambang. Suku bunga flat. Suku bunga flat adalah suku bunga yang perhitungannya mengacu pada jumlah pokok pinjaman di awal untuk setiap periode cicilan. Penghitungannya sangat sederhana dibandingkan dengan suku bunga lainnya, sehingga umumnya digunakan untuk kredit jangka pendek untuk barang-barang konsumsi seperti handphone, peralatan rumah tangga, motor, atau kredit tanpa anggunan KTA. Suku bunga efektif. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang diperhitungkan dari sisa jumlah pokok pinjaman setiap bulan sering dengan menyusutkan utang yang sudah dibayarkan. Artinya semakin sedikit pokok pinjaman, semakin sedikit juga suku bunga yang harus dibayarkan.
Suku bunga yang efektif dianggap lebih adil bagi nasabah dibandingkan dengan menggunakan suku bunga flat. Suku bunga anuitas. Metode ini mengatur jumlah angsuran pokok tambah angsuran bunga yang dibayarkan agar sama setiap bulan. Dalam perhitungan anuitas, porsi bunga pada masa awal sangat besar, sedangkan porsi angsuran pokok sangat kecil. Mendekati berakhirnya masa kredit, keadaan akan menjadi berbalik. Porsi angsuran pokok akan sangat besar, sedangkan porsi bunga menjadi lebih kecil. Sistem bunga anuitas ini biasanya diterapkan untuk pinjaman jangka panjang, semisal KPR atau kredit investasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.